Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang disayangi Allah, betapa besar nikmat Allah kepada kita pada subuh hari ini. Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan tulang belulang kita untuk datang ke masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan rangkaian kehidupan kita hari per hari di bulan suci Ramadan ini, dengan langkah kaki yang kita menuju masjid ini, Allah berikan pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita kirimkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita sambung pengajian kemarin dari pertanyaan jamaah kita, mengapa sultan itu seperti itu perjuangannya? Rupanya saya baca di buku ini bukunya Pak, kemarin buku 1 Pak, ini bukunya kedua nih. Rupanya jawabannya ada di sini Pak. Ini dia. Ini nanti saya serahkan kepada pengurus masjid juga. Saya sambil membaca, saya renung-renungkan pertanyaan Bapak jamaah semalam itu. Rupanya Sultan kita Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau marhum Pekan yang lahir tahun 1730 itu punya komitmen Pak rupanya. Kalau beliau itu punya komitmen untuk memperjuangkan agama Allah, beliau dari semenjak beliau remaja ikut ayahnya Sultan Alamuddin Shah itu, tidak ada Pak dia merasa khawatir, karena memang dilatih untuk jadi pimpinan perang pada masa itu. Yang lawannya jelas, siapa itu? Adalah Belanda Pak, dan VOC. VOC menguasai perdagangan di wilayah jajaran pesisir timur. Belandanya menguasai wilayah-wilayah perbatasan. Disinilah Bapak Ibu yang saya hormati, berhadapannya Sultan Siak ini yang kelima ini, dia berhadapan langsung dengan orang kafirin. Itu kita takut mengatakan kafirin, kalau ndak kul ya ayuhal non muslim Pak. Itu memang kafir Pak. Arti kafir dari kafaro yukafiru. Kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya. Mengapa kita mengatakan tidak boleh mengatakan kafir itu? Nanti Ustaz ditangkap, ya tangkaplah, ngapa pula ditangkap? Saya mengatakan kafir, memang ada ayatnya mengatakan kafir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya baca, memang ini pertanyaan Bapak semalam. Rupanya komitmennya Pak. Kebetulan saya mengajar di sekolah tinggi dakwah Muhammad Nasir, yang cabangnya di sini namanya ADI Pak, Akademi Dakwah Indonesia, yang baru tahun ini didirikan. Jadi komitmen untuk memperjuangkan agama Allah, resikonya siap. Itu loh Pak. Sebab itu ketika menata Pekanbaru, memperjuangkan Pekanbaru ini menjadi kota perdagangan, Pekan namanya Pak. Pekan itu kan pasar artinya. Karena untuk membatasi dominasi VOC dari perbatasan Guntung, bukan Guntung Kateman, tapi Guntung wilayah Sungai Apit dengan Sabah Auh. Itu ada pulau kecil
Pulau kecil itu disitulah benteng Loji, Pak. Loji itu benteng Belanda. Jadi apabila Sultan ini membawa bahan-bahan dari Pagaruyung, karena tentaranya itu 3, Pak. Tentara dari Pagaruyung, tentara daerah, dan tentara dari Bugis. Apabila dia membawa bahan-bahan timah, gambir, Pagaruyung gambir, Pak. Gambir, terus kebetulan rotan, dan kayu-kayu kebetulan gaharu, apabila sudah sampai menuju wilayah ke Melaka, pasti ada halangan. Maka ditempatkanlah di Teratak Buluh dahulu, Pak. Disimpan dulu di sana. Ada pelabuhan, ada jembatan, itu di bawah itu tempatnya, Pak. Dulu enggak tahu wilayah tahun 1760-an itu enggak tahu wilayahnya bagaimana waktu itu. Dibawalah di mana markas tempatnya untuk sementara ditempatkan di Petapahan. Petapahan itu kota tua, Pak, rupanya, Pak. Bapak-bapak yang lahir di Petapahan, Bapak pergi ke sana, masih ada meriam, ada rumah tua. Saya kunjungi bersama dengan tim peneliti dan pengkaji gelar daerah Kota Pekanbaru itu bersama-sama rombongan merinding bulu roma, Pak. Ini kota tua ini. Melihat makamnya tahun 1378, Pak. Makam. Itu artinya basis dulu nih, Pak. Ada wilayah pemerintahan yang cukup maju. Datang Belanda ini hadir di negeri kita ini karena ada perjanjian Teratak namanya, Pak. Inggris meminta sebelah wilayah Melaka sampai perbatasan Filipina, sedangkan Belanda menguasai wilayah kita, Nusantara kita ini, Pak. Akhirnya inilah kita, Pak, tetapi namanya Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah mengatur strategi peperangan, Pak. Nah, itu Bapak Ibu yang punya komitmen itu, Pak, untuk berjihad fi sabilillah. Jadi wajar kalau beliau itu ingin mengembangkan daerah, kalau dibawa wilayah ke Siak sampai ke wilayah Sungai Apit, ini jumpa dengan Belanda. Tapi kalau ditempatkan di Pekanbaru, wah ini perdagangan, inilah cikal bakal Pekanbaru ini akan menjadi kota besar. Maka dikumpulkanlah namanya Pak Datuk Empat. Datuk Empat itu yang pertama Datuk 50. Yang kedua Datuk Pesisir, itu wilayah kami itu, Pak, diambil dari sana wilayah pesisir. Yang ketiga Datuk Kampar. Sedangkan yang terakhir Datuk Tanah Datar. Itu tanah datar berarti dari Pagaruyung. Untuk apa, Ustaz? Untuk apa, Pak? Untuk membangun kota Pekanbaru. Hebat, Pak. Inilah punya sultan nih, Pak. Pekanbaru ini milik sultan, tapi kehilangan identitasnya setelah sekian ratusan tahun. Sebab itu kewajiban kita sebagai warga daerah kita ini untuk memajukan pengembangan wilayah yang kita cintai ini. Setelah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, karena memang dokumen primer ini sangat cukup banyak, memang kita akan sambung pengajian kita. Jadi komitmen sultan ini, Pak, memang tidak ada tanggung-tanggungnya. Sekali layar terkembang, pantang untuk surut ke belakang. Kalau seperti itu perjuangannya, Pak, sesuai nilai kita berikan kepada dia. Bukan hanya pahlawan nasional nanti akan ditandatangani oleh presiden itu yang sudah sampai ini, naskah ini sudah sampai ke Menteri Republik Indonesia, Pak. Ini kecil karena beliau pernah memimpin di Pulau Pinang, Pak, Malaysia. Kecil kalau hanya tak berikan pahlawan nasional. Lanjutan, Bapak yang saya hormati.
Mengapa menjadi komitmen, Pak? Dalam buku Muhammad Nasir sebagai pahlawan nasional, ini pahlawan nasional nih, Pak. Pahlawan nasional nih. Apa kata beliau? Hendaknya orang yang komitmen itu menjaga nawaitunya. Jadi kalau kita niat puasa, Bu, nawaitu soma ghadin an adain fardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu puasa. Tapi menjaga niat kita, Pak, rupanya yang pertama ada 3 item. Yakni niat kita itu ada visi kehidupan kita dan misi kehidupan, Pak. Jadi ada visi dan misi. Kalau hidup kita di negeri kita ini tidak punya visi, tidak punya misi, Pak. Di dunia ini tidak punya visi dan misi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi kalau perjalanan hidup Tengku Muhammad Ali ini tahun 1730 bersama ayahnya, Pak, Sultan Alam, membangun kota Pekanbaru ini, dikuburkan di wilayah itu, Pak. Di dekat masjid itu. Ada masjid, pasti ada pasarnya. Ada pasar, ada masjid. Tapi masjid yang asli dah hencot begot dah, Pak. Nah, kalau bahasa Melayu hencot begot dah. Dah dirombak-rombak dah, Pak. Yang asli dulu waktu saya musabaqah tilawatil Quran masih bujang lapuk. Bujang lapuk pulanya, Bu. Waktu masih bujang-bujangnya dulu, MTQ tingkat Kota Pekanbaru juara 1, masih masa-masa Pak siapa itu ya, tahun 87 tuh, 87 masih cantik masjidnya, suaranya enak. Kalau imamnya itu syahdu seperti Pak Imam tadi itu, lembut, enak, rasanya tidak lama baca 1 halaman itu. Ya seperti itu, Pak. Sekarang sudah mulai berubah. Itulah kata saya tadi, Pak. Identitas Pekanbaru itu dirubah habis. Siapa yang salah? Siapa yang harus membimbing? Ya inilah, Pak, tugas kita orang pemikir, para sejarawan. Saya lanjutkan, Bapak. Kalau sudah visi hidup kita, Pak, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sultan ini itu tuh, Pak. Hanya mencari ridho Allah dari hidupnya sampai dia meninggal dunia, jadi panglima, Pak. Panglima besar. Itu artinya hidupnya hanya untuk Allah. Membela kebenaran dan membela ekonomi umat. Jadi kalau pertanyaan jamaah semalam itu, kalau begitu kita kan tidak boleh diidentikan kita pemalas, Pak. Siapa yang mengatakan pemalas? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan merubah nasibmu kecuali engkau sendiri yang akan merubahnya, Pak. Sama, Pak, kita nih, Bu. Bu. Kita ini harus berubah, Bu. Maksudnya bukan berubah jadi ini, enggak. Maksudnya tuh dari tidak taat harus menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita kebetulan tidak dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan mengenai sultan ini, Pak, karena memang pengajian kita dari semalam masih bicara masalah sultan. Mengapa menjadi komitmen dia, Pak? Karena visi misinya jelas. Karena visinya jelas, misinya jelas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dia memahami mengapa dia niat waktu itu, Pak. Kita juga harus seperti itu, Pak. Memahami niatnya, paham dia dan niatnya itu. Jadi untuk kepentingan bangsa dan negaranya didahulukan. Karena sudah niat kepada Allah, komitmen. Tapi ketika niat dia untuk bangsa dan negaranya, dia tidak mendapatkan apa-apa, Pak.
Itulah maksud saya itu, Pak. Dia hanya minta redha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak minta apa-apa. Sebab itu kualat kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Syiahnya kena tulah kita, Pak. Tulah itu berisiko, Pak, kepada masyarakat dan bangsa negara. Kalau kita menghindari nanti, Pak, ini kekacauan, padahal sudah dirukunkan ini suku-suku, 4 suku ini sudah dirukunkan nih, Pak. Mengapa terjadi kita akan menjadi pertengkaran? Enggak. Itu berarti kena tulah, yakinlah kena tulah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keduanya komitmen yang dibuat oleh beliau itu, Pak, memahami pukul berapa sekarang. Pukul berapa sekarang ini, Pak? Waktu kita ini, Pak, hanya sebentar. Jadi seumur hidupnya untuk perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, Melaka itu dikuasai oleh Portugis tahun 1511. Habis, Pak. Harta benda Sultan Mansur itu habis semuanya. Dibawa semuanya oleh Portugis. Dikuasailah Portugis itu. Di saat waktu itu kepemimpinan Sultan Mahmud dalam Salatus Salatin karangan Tan Sri Lanang, itu panggilan Tan Sri Lanang, padahal Tun Mahmud Muhammad. Larilah ke Johor. Dari Johor masih dikejar juga oleh Portugis, berangkat dia pergi ke Bintan. Dari Bintan, Pak, Sultan Mahmud ini istrinya siapa? Tun Fatimah. Tun Fatimah itu anak dari Tun Mutahir, bendahara Tun Mutahir, Pak. Karena dia membawa barang-barang yang banyak, Portugis tidak senang, akhirnya tenggelam, Pak. Perjuangan berdua tadi itu, Pak, Sultan Mahmud dan Tun Fatimah itu sangat berat, Pak, Bu. Tun Fatimah itu dikala di Melaka menjadi panglima, Pak, membela ayahnya. Kalau menurut kita, Pak, Tun Fatimah ini sebenarnya ayahnya dihukum oleh Sultan. Tun Fatimah, Pak. Tun Mutahir itu dihukum. Suaminya Tun Ali dihukum. Abangnya si Ja'far itu dihukum. 4 keluarga dihukum oleh Sultan, Pak. Hukum bunuh. Tetapi hukum bunuh itu hasil dari rekayasa Portugis untuk menghancurkan wilayah Melaka, Pak. Dibunuh. Tetapi ketika waktu dibunuh di hadapan Tun Fatimah, saat itu jugalah setelah sebulan kemudian dinikahi oleh Sultan Mahmud. Perasaan ibu bagaimana, Bu? Perasaan ibu? Ayahnya, istri, suaminya, adiknya, abangnya dihukum oleh Sultan. Tetapi ketika waktu kemudian sudah berlalu, Tun Fatimah ini dinikahinya. Sakit hati, Bu. Seorang perempuan sakit, sejarahnya seperti itu. Tapi apakah Tun Fatimah itu langsung diam mundur? Tidak. Untuk menyelamatkan negeri Melayu waktu itu, Pak, maka dia siap untuk dinikahi oleh Sultan Mahmud dalam rangka untuk membela umat dan bangsanya. Ini ada apa enggak? Mati nampaknya itu. Oh iya, Pak. Oh, mati, Pak, ya. Hidup. Enggak tahu, Pak. Saya teruskan, Pak. Ini cerita sejarah ini memang panjang, Pak. Perjalanan Tun Fatimah, Bapak yang saya hormati, dia sebagai pendekar wanita. Sekarang ini beliau
kuburnya dijumpai oleh sejarawan adalah di Kampar, Pak. Saya sudah berapa kali mengunjunginya, bukan minta-minta di situ, Pak. Di kubur tuh tidak usah minta-minta, Bu. Tapi begitu berat jasa beliau, penderitaan beliau, dan jasanya cukup banyak untuk bangsa negara kita, Pak. Untuk membela negaranya, untuk menghadapi Portugis. Mengapa dia, Pak, mengurungkan diri pindah sampai ke negeri kita ini, ke Melayu ini? Karena memang dikejar terus oleh Portugis. Istilahnya tuh, sebelum dia mati tetap kami akan kejar. Di perjalanan tenggelam kapalnya, Pak. Habis harta bendanya. Maka tetaplah, karena waktu itu Bono itu tidak seperti dulu, Pak. Dulu besar tuh Bono itu, karena dalam. Maka sampailah melewati dari sungai Kampar itu, Pak. Dulu Kampar, bukan Pelalawan, Pak. Kampar namanya. Kalau di kitab Salatus Salatin itu tahun 1378 ditulis di Tun Sri Lanang sampai ke Kampar. Sekarang dimakamkan di Sungai Tonang, Bangkinang. Nah, Bapak kesana nanti ada tandanya apa, Pak? Dalam syair anaknya namanya Tun Terang, anaknya itu, Pak, Tun Terang. Dalam syair itu bunda, jika bunda nanti wafat, itu hebatnya, Pak, bahasa-bahasa orang tua-tua dulu. Apabila bunda nanti wafat, bukan mati, Pak. Kita sekarang mau mati gitu. Mati lawaang gitu. Dulu enggak ada, Pak. Apabila bunda wafat, nanti akan kami kuburkan di sebuah kuburan yang tinggi. Ini syairnya, Pak. Dan akan kami kasih tanda di atasnya pohon kemboja. Maka pohon kemboja itu, Pak, sampai hari ini, Pak, masih hidup tua, Pak. Berapa tuanya itu? Sedangkan beliau meninggal tahun 1526 Masehi. Pertanyaan saya, Pak, pasti ini tumbuhnya dari bibit, tumbuh, mati, tumbuh terus begitu loh, Pak. Tua, Pak, sangat tua. Kemarin dikunjungi oleh Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri ya, Menteri Dalam Negeri Malaysia. Saya berkewajiban, Pak, sebagai pengurus sekretaris Dunia Melayu, Dunia Islam Provinsi Riau, karena selalu ditelepon oleh timbalan dari Gubernur Melaka, Pak Taslim, lihatlah makam Tun Fatimah. Jika tidak nanti, jika itu, Pak, kalimatnya itu, Pak, jika tidak dilihat atau tidak dirawat, maka akan kami ambil itu, kami pindahkan ke Melaka. Sedih saya, Pak, sebagai warga Pekanbaru dan juga sebagai bangsa kita di Riau ini. Saya kunjungilah dengan anak saya dengan mobil di rumah itu. Sampai di sana saya berdoa, ya Allah, karunialah kepada Tun Fatimah ini menjadi sejarah kehidupan kita bersama. Amin, kata anak saya, Pak. Rumputnya tinggi. Esoknya saya bawalah rombongan dari Dunia Melayu, Dunia Islam membersihkannya, Pak. Bapak pergi kalau ke sana, ada namanya Sungai Tonang, Desa Sungai Tonang, kecamatan apa namanya itu, Pak? Kampar apa, Kampar kiri atau Kampar kanan? Nanti Bapak dari sebelah sungai sana. Ada orang tidak percaya, itu kan sejarawan, Pak. Sungai itu dulu dalam. Panggilan orang tua-tua dahulu namanya Nyitun. Nyitun ada. Rupanya Tun Fatimah dikuburkan di wilayah agak tinggi. Di situ, Pak, dayang-dayangnya itu prajurit yang dibina oleh Tun Fatimah. Itu semua maisan-maisannya itu, Ustaz, maisan-maisannya itu semua masih batu pahat, tidak Riau, bukan Pekanbaru maisannya itu, Pak. Itu batu pahat semuanya itu. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, perjuangan orang-orang yang punya komitmen tadi itu, Pak. Ada pertanyaan? Wah, ini jawab.
Ya. Tanggungannya nanti ini Ustaz, kalau apakah yang namanya sultan itu raja atau bukan Ustaz? Kalau dia memang raja, berarti yang meninggal di Masjid Raya itu, kuburan Masjid Raya itu, apakah secara silsilah masih ada dengan Sultan Syarif Qasim itu gitu? Ya baik, mantap. Ini tambah lagi, belum selesai satu ditambah lagi, tidak apa-apa Pak, Bu. Ini karena memang kita harus mengerti bagaimana komitmen para sultan dan raja dahulu memperjuangkan agama Allah. Apa nih? Dari kaitan silsilah itu Pak, silsilah beliau ini di dalam silsilah ini dokumen apa nih Pak? Dokumen ini tidak ada di sini Pak. Ini dokumen ini sudah di Belanda semua Pak. Dokumen asli ini tidak ada di sini. Ini di Belanda semua. Bagaimana Pak Taslim bisa mendapatkan? Nah, itulah seorang peneliti itu Pak. Saya ceritakan pada Pak ini kebetulan yang ditanya pas ini. Syarif itu menantunya. Bukan dari Kesultanan Johor. Dia ini kan rentetan dari Sultan Johor nih Pak. Dari Melaka pindah ke Johor. Sultan Kecik namanya itu, yang kebetulan panggilannya itu Raja Kecik. Dia ini diasuh anaknya embung besar. Dia ini Pak, enduk ini kebetulan kan ini dibunuh. Kebetulan kan dibunuh di Sultan Mahmud Pak. Siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah Daeng Pirani. Ketika waktu dia sewenang-wenang memimpin. Itu Pak, kalau dulu raja itu ataupun sultan itu sewenang-wenang itu raja disembah. Tapi kalau sudah menyalahi syariat, tidak ada lagi Pak. Memang dibunuh Pak. Bunuh di dulang, masih dalam pangkuan begini dibunuh, meninggallah dia. Tetapi meninggalnya itu dia punya anaknya itu memimpin Johor. Johor itu ketika waktu Sultan Kecil si kecil ini yang 1723 nih Pak, umurnya masih dikandung ibunya itu di Johor, dilarikan oleh prajurit Pagaruyung. Apa? Dibawa ke Pagaruyung, waktu itu kesultanan masih ada, namanya Sultan Alam Shah. Di sana Bapak Ibu yang saya hormati, Sultan Pagaruyung ini ada nama ibunya. Ibunya itu tadi itu bukan ibu si Sultan Kecil, bukan. Ibunya yang dibawa ke sana, dirawat. Dah melahirkan, dah besar, umur 17 tahun dia mencari ayahnya. Berangkatlah menuju ke Riau. Dia bertempat di Kabupaten Nunggalis, menetap di situ Pak. Tapi punya keinginan, wahai kawan-kawan, wahai para bapak-bapak yang kebetulan ini, mari kita serang Johor. Bu, banyaklah yang tidak punya keturunan. Nah ini Pak tuh. Yang tidak punya keturunan itulah melahirkan dia punya menantu namanya adalah Syarif, yang kebetulan pembimbing pembina agama di Sultan Syarif Qasim waktu itu Pak. Jadi semua sultan itu 12 Pak. Kemarin saya ceritakan tuh. Jadi saya sebutkan supaya kita tidak ragu Pak ya. Pertama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Yang kedua, yang keduanya Sultan Abdul Jalil Muazzam Muzaffar Shah. Terus itu yang kedua. Yang ketiga Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Nanti akan jumpa tuh Pak. Yang keempatnya Sultan Abdul Jalil Alamuddin Pak. Alamuddin Shah. Yang kelima Sultan Muhammad Ali. Ini nih Pak. Ya, yang di Bukit Raya, yang di Masjid Raya. Itu sultan yang kelima. Saya lanjutkan. Tengku Embung Badariah ini tengku embung besar. Jadi ketika waktu embung besar ini kan ini sudah jadi ini Pak. Said, sudah mulai Said Usman inilah Pak
kawin dengan embung besar. Kuburnya sana juga. Jadi dinikahkan oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah ini, Sultan namanya Sultan bin Abdurrahman Said Abdurrahman. Di saat dikawinkan itulah, waktu itu posisinya belum jadi sultan, keenam beliaulah menjadi sultan, karena dia tidak punya anak, Pak, Sultan Ali ini. Maka Syarif Hasim, nah itu sampai ke bawah nih Pak, semua Syarif. Jadi dari pihak perempuan, Pak, begitu. Keturunannya itu dari pihak perempuan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, keturunan Sultan Siak ini sampai 12, saya teruskan sedikit Pak. 6 Sultan Yahya. Yang ketujuh Sultan Syarif Ali. Dah mulai tuh Pak. Karena kebetulan perkawinan ya Pak nih Pak. Dari embung besar tadi itu punya Sultan Syarif Ali, punya lagi Tengku. Mulai Tengku Pak. Terus punya anak lagi dia, Tengku siapa ini? Syarifah. Dia dah mulai Syarifah nih Pak nih. Jadi Bapak Ibu, yang ke-8 Sultan Syarif Hasim. Mulai Pak. Jadi keturunan yang ini, yang dari Johor itu habis, maka berpindah kepada Syarif. Itu semua Pak yang mendampingi kami di ini adalah silsilahnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebetulan di sini Pak, kadang merinding bulu Roma ya kalau udah jumpa dengan beliau. Nah ini sebab itu di dalam SK di sini ini ada nama Tengku Muhammad Toha. Setelah silsilah saya jumpai, saya lihat di dalam apanya, rupanya jumpa dia memang masih silsilah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang Syarif ini semua memang dari Hadramaut, masih keturunan dari Husain. Bapak Ibu yang saya hormati, terus saya lanjutkan sedikit Pak. Pertanyaan beliau ini sangat, nanti kita sambung lagi yang tadi itu Pak. Jadi kalau begitu Pak, beliau ini habis waktunya untuk mengembangkan harokat dakwah Pak. Ini Pak fotonya nih bukan foto asli. Saya mohon maaf Pak, ini secara ilmu penelitian, ini hanya setelah kita membuka buku, mencoba membuka arsip-arsip. Dia orangnya visioner, orangnya tegas, berani. Itu Pak tahu? Itulah digambar oleh seorang yang ahli dalam bidang gambar. Dia digambar dengan seperti ini. Waktu itu tahun 1730 belum ada lagi Pak gambar menggambar, apalagi HP belum ada lagi Pak. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi harokat dakwahnya itu Pak, beliau ini kalimatnya tidak dakwah, tapi bagaimana menghabisi VOC di Melaka. Jadi VOC akhirnya runtuh Pak. Runtuhnya VOC itu Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, karena dia bergandeng dengan nanti Sultan Ismail. Sultan Ismail ini kerjanya apa Bu? Bahagian laut, pokoknya wilayah laut tuh dia yang menguasai. Tetapi yang di darat itu Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Kacau dia buatnya Bu Belanda Pak. Akhirnya mengaku waktu perang 2 bulan berturut-turut di Guntung 73 serdadu mati semuanya Pak. Terkadang dia perang Pak dengan ayahnya. Ayahnya dari Johor ingin mengambil alih Kesultanan Siak. Seolah-olah dia perang, tapi bermain mata dengan ayahnya. Ayahnya ini dekat dengan VOC. Sedangkan marhum Pekan tidak. Tapi ketika waktu ayahnya mau mengambil alih kedudukan sultan, diserahkan oleh Sultan Ali.
Tetapi ketika waktu Ali itu dia tetap dipakai Pak menjadi panglima besar. Bermain matu dengan ayahnya. Karena tidak dibolehkan oleh Abdul Jalil, kamu di dalam naskah tua ini Pak, tidak boleh berkelahi antara keluargamu. Karena kita akan menghadapi kafir. Kafir Pak, ditulis kafir. Jadi kata saya mohon maaf, mengapa kita hari ini tidak boleh mengatakan kafir itu, mengapa itu Pak? Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sebagai warga negara yang kita cintai ini Pak, termasuk Pekanbaru ini. Banyak Pak, saya ulang kembali kemarin pengajian kita, orang luar negeri sekarang ini banyak yang berduyun-duyun ke Indonesia. Belajar pun Pak banyak yang ke Indonesia. Karena memang kita Pak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlipat ganda. Ada sebuah penelitian hari ini Pak. Nabi Nuh pun pernah ke Indonesia. Itu tahun ribuan tahun itu Pak. Nabi Sulaiman pun dalam sejarahnya katanya pernah singgah ke Nusantara ini. Nabi Ibrahim, istrinya yang terakhir itu menurut kita kan hanya 2. Namanya Konturoh Bu. Itu orang Sumatera. Nah, coba yang kata kita tidak pernah sampai situ belajar Pak. Karena tidak pernah mengkaji sejarah. Seolah sejarah itu masa lalu. Betul, Al-Quran yang kita baca itu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi masa lalu tidak pernah kita baca Pak. Akhirnya Bu, adik-adik anak-anak kita Pak buta dengan sejarah hidupnya. Sebab itulah komitmennya untuk membangun agama, bangsa dan negara itu semakin rendah Bapak yang saya hormati. Inilah orang orientalis itu Pak. Orientalis itu namanya itu timur. Talis itu adalah orang-orang yang mengkaji tentang timur Pak. Pelan-pelan kita dihilangkan Pak. Pelan-pelan supaya kita hilang ruh jihad kita, semangat agama kita, rasa kekeluargaan kita, rasa senasib sebangsa dihilangkan Pak. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Sebab itu mengapa kami kupas ini Pak pada subuh hari ini, kami kaitkan dengan perjuangan para ulama dan para pahlawan nasional ini. Karena memang komitmennya untuk agama Allah memperjuangkan itu Pak. Redho Allah Pak. Nah, coba ini kan saya menyampaikan belum sampai Sultan Syarif Qasim Pak, yang kebetulan sudah menjadi pahlawan nasional. 13 juta golden diserahkan kepada Soekarno Pak, untuk membangun bangsa kita ini. Mana ada seperti itu Pak. Harta bendanya diserahkan kepada Soekarno. Kalau kita kan ngapu pula. Karena memang kepentingannya hanya kepentingan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang akan menghancurkan negeri kita ini kena tulah nanti Pak. Yakin kena tulah. Bapak Ibu yang saya hormati, besok Pak. Pak? Besok kita sambung lagi. Banyak nih Pak. Kalau membaca dokumennya itu ya Allah ya Rahman. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita terus belajar. Kemarin saya katakan taklim. Jadi allama yu'allimu. Atau ulama itu ilmuwan Pak sebenarnya Pak. Bukan ulama tok dalam bidang agama saja. Ulama itu cendekiawan. Jadi kita hari ini jangan semakin mengecilkan diri. Kita nih hebat Pak. Bangsa kita nih hebat Pak. Kalau melihat dari kapal-kapal beliau nih Pak, kapal perang. Ini saya tunjukkan sedikit nih Pak. Kapal perang dia nih Pak. Mana ada kita jumpa kapal ini lagi? Masih ada Pak? Ini masih jumpa Pak kapal ini? Tidak ada Pak. Hebat Pak memang. Kayunya dari kayu jati Pak. Tahan tembak Pak.
Kerasnya itu udah ribuan tahun kayunya mungkin. Ini peperangannya ketika ini strategi perangnya. Ini ketika waktu dia membunuh. Pak ini dokumen asli nih Pak, enggak main-main nih Pak. Ini petanya nih Pak. Ini kronologi perang Guntung. Nah, ini serangan balik VOC ke Siak. Nah, ini Pak nih. Peta perang nih Pak. Nih. Serangan balik VOC ke Siak. Dokumen Pak. Inilah yang akan kita pertahankan di depan peneliti di Jakarta, Profesor Dr. semua itu Pak. Nah, karena dokumen ini lengkap, perjuangan Tengku Muhammad Ali membangun ekonomi pesisir timur Sumatera. Mengapa di tengah kota Pekanbaru, Pak? Bu, mengapa di tengah kota Pekanbaru? Pekanbaru nih Pak, ibarat yang saya katakan subuh minggu yang lalu, ibarat seperti ada gula. Dari mana-mana datang Pak. Tidak ada Pak, kita ini tidak ada. Tapi mengapa datang semuanya? Dari mana-mana Pak. Semua suku bangsa ada di sini. Saya bagian bidang humas Forum Kerukunan Umat Beragama. Semua agama mengakui Pak bahwa Pekanbaru ini kondusif sekali Pak Taslim. Nah, inilah karena memang sudah ditata oleh beliau sedemikian rupa. 4 suku itu, 4 datuk tanah datar, datuk Kampar, datuk 50, datuk pesisir. Yuk sama-sama yuk bangun Pekanbaru. Itu hebat Pak, itu visioner, namanya visioner. Orang yang punya visi. Mudah-mudahan kita sambung pengajian kita Pak minggu yang akan datang, dan kami serahkan buku ini kepada pengurus. Mudah-mudahan jadi pelajaran, mudah-mudahan jadi juga pengajaran, mudah-mudahan dua buku ini menambah kekuatan dan kesehatan kita pada bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, minggu yang akan datang kita lanjutkan mengenai harakatul dakwah, bagaimana beliau membangun agama di kota Pekanbaru ini sampai hari ini Pak. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.